Di video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul Virgin Forest. Merupakan film bergenre drama thriller yang dirilis di Filipina. Film tahun 2022 ini nyeritain tentang seorang fotografer yang nemuin hal-hal janggal di hutan lindung negaranya. Kira-kira hal janggal apa yang terjadi di sana? Dibuka dengan berita tentang illegal logging atau penebangan hutan secara liar yang terlalu dihiraukan sama khalayak luas. Lalu beralih dengan seorang wali kota yang nugasin seorang fotografer untuk ambil foto dari bunga rafflesia. Di sana, bunga ini sangat langka, sehingga wali kota berniat ngejadiin bunga itu sebagai ikon kota mereka. Fotografer yang bernama Francis itu pun akhirnya berangkat dengan Roger yang merupakan anak buah dari wali kota ini. Maraming salamat. Maraming salamat din. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berangkat menuju hutan yang menjadi tujuan mereka. Di pertengahan jalan, Roger sempat mampir ke kampung halamannya. Dan di sana, ia pun ngasih sejumlah uang ke ibu dan juga neneknya. Tapi pas Roger mau balik ke mobilnya, seorang bapak-bapak mencegatnya sambil ngamuk-ngamuk. Ia bertanya tentang anaknya yang gak kunjung pulang setelah pamit bekerja dengan si Roger itu. Di tengah perdebatan itu, Francis yang berada di mobil pun tiba-tiba merasakan atmosfer yang berubah seperti kehadiran makhluk goib, entah apa yang terjadi. Dan benar, ia didatangkan seonggok gadis cantik layaknya bidadari mengenakan baju putih roda transparan yang membuat, mohon maaf, bagian montainnya dan rawanya sedikit terlihat secara samar-samar. Entah apa maksud kehadiran gadis itu. Gadis itu nampak membisikkan suatu kalimat kepada Francis. Bisikan itu terdengar. Di berbalik, gadis itu menghilang. Roger yang gak terlalu nanggepin bapak-bapak itu pun langsung cabut gitu aja dari sana. Di perjalanan, Francis sempat nanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Roger bilang kalau hal itu nggak terlalu penting dan Francis juga nggak perlu tahu. Perjalanan pun berlanjut hingga Francis ketiduran. Di dalam mimpinya, Francis melihat gadis cantik tadi masih dengan outfit yang sama, yaitu baju samar-samar yang sedang berada di air terjun bersama seekor ular. Secara tersirat, Francis digiring menuju ke air terjun lainnya, di mana terdapat 4 gadis cantik layaknya bidadari dengan seragam transparan yang serupa juga. Gadis yang mau Francis itu pun langsung nyosorin jigamnya Francis, di mana ketika gadis sisanya langsung ngikutin alur. Dan kegiatan rame-rame yang penonton harapkan pun terjadi. Namun satu gadis terlihat tak menghiraukan atau join dengan peristiwa itu dan meninggalkan mereka dengan wajah yang murung. Entah apa maksud gadis ini. Namun sayang, semua itu cuma mimpi. Francis pun dibangunin Roger dan ngasih tahu kalau jalan yang ditempuh dengan mobil udah enggak ada. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Momen itu merupakan saat-saat surga bagi fotografer alam seperti Francis. Karena banyak satwa dan juga fauna menarik yang terlihat sangat bagus untuk dijepret-jepret. Di tengah perjalanan, terlihat seorang gadis yang berlari ketakutan ke arah mereka. Ia adalah Gina yang meminta pertolongan. Tapi Roger menjelaskan ke Francis kalau Gina ini nggak waras dan nyuruh mantan pacarnya itu untuk pergi dari sana. Masa lalu pun terlihat, di mana dulu Roger dan Gina ini merupakan seorang sepasang kekasih. Namun karena menikah itu membutuhkan cukup banyak uang, Gina pun ikut bersama Roger untuk bekerja. Tapi Roger yang jahat ini malah ngebawa Gina kepada seorang ibu-ibu penjaga warung biadab yang bernama Minda. Di sana Gina pun dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan biologis pekerja hutan. Dan mirisnya yang mendapatkan uang adalah si Roger. Perjalanan mereka pun terus berlanjut hingga malam tiba.
Kedua orang itu memutuskan untuk beristirahat sambil mendirikan tenda. Ketika Roger sudah tertidur pulas, nampaknya ia dari tadi dibuntuti oleh Gina. Gina yang kesal karena udah dijual oleh si Roger pun berencana untuk menghabisinya. Sambil membawa pisau, ia pun langsung Beruntungnya si Prancis belum tidur dan langsung menghentikan itu. Kedua pria itu pun akhirnya berhasil mengusir si Gina. Ngapain kita? Di sisi lain, terlihat seorang pemburu sedang mendirikan tenda yang hendak beristirahat di hutan itu juga. Namun rupanya ia diawasi oleh sesosok makhluk goib cantik bersama ular kuningnya. Di sini dijelaskan bahwa sehari-harinya si pemburu ini suka memburu hewan dan merusak alam. Hal inilah yang membuat penunggu sana yaitu si gadis goib ini menjadi marah. Dengan tatapan psikopatnya, makhluk halus ini memberikan azab yaitu ketimpa batang pohon yang telah usang hingga menewaskan sang pemburu itu. Balik lagi ke Prancis yang sedang tertidur dan bermimpi. Di sini Prancis ternyata melanjutkan mimpinya. Usai melakukan kegiatan yang penonton harapkan rame-rame di air terjun, rupanya Prancis langsung menuju raja terakhir dari keempat bidadari itu, yaitu gadis goib cantik dengan ular kuningnya. Prancis selalu menghampiri gadis ular itu dan namanya air terjun pasti bikin basah. Kejadian itu lagi-lagi terjadi di bawah pancuran air terjun dan tak lupa juga diikuti keempat bidadari sisanya. Namun mimpi indah harus berakhir karena tiba-tiba para bidadari itu pun seketika berubah menjadi syaitan. Dan setelah mimpi itu, Prancis dibangunkan Roger yang mengajaknya melanjutkan perjalanan karena hari sudah pagi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mayat seorang pemburu yang kena azab tadi malam. Prancis pun jadi parnoan ditambah mimpi buruknya semalam. Namun Roger menekankan dengan bilang kalau kecelakaan di hutan kayak gini udah biasa terjadi. Setelah itu, mereka pun nemuin sebuah air terjun yang persis dengan mimpinya si Prancis. Untuk menyegarkan badan, orang-orang itu pun akhirnya berenang dan setelah itu perjalanan kembali berlanjut. Di tengah perjalanan, mereka pun kembali nemuin hal yang gak biasa, yaitu illegal logging atau penebangan liar. Di mana seharusnya penebangan pohon gak dilakuin di sana. Karena wilayah itu merupakan tempat berlindungnya hewan-hewan liar dan juga langka. Prancis pun iseng mengabadikan momen itu dengan memotretnya. Tapi hal itu malah ngebuat seorang pria bernama John menjadi tersinggung. Mereka pun hampir berduel, tapi Roger sukses menjadi penengah mereka. Gak lama setelah itu, seorang gadis lagi-lagi mendatangi mereka sambil menangis. Ia adalah Angela, yang menuntut keadilan kepada Roger. Ia bilang jika Roger menjanjikannya bekerja di kantoran dengan gaji yang besar. Namun ia malah dibawa bekerja bersama Minda yang menyediakannya budak ini itunya para pekerja hutan. Prancis pun akhirnya mulai curiga dengan si Roger. Dia dengan santai menyuruh Roger menghantar Angela pulang. Namun Roger malah ngamuk dan nyuruh Prancis untuk tidak ikut campur dengan urusannya di sana. Roger pun akhirnya membawa Angela yang kabur itu untuk kembali ke Minda. Di sana juga ada John yang baru bercekcok dengan Prancis beberapa waktu lalu. Akhirnya Prancis pun dicurigai sebagai mata-mata ibu kota dan dikurung bersama Angela. Setelah itu, John dan Minda berkata kepada Roger, jika mereka semua bisa habis jika perlakuan biadab mereka itu sampai terekspos dunia luar. Roger pun meminta untuk segera menghabisi Prancis dan juga Angela.
Namun Roger yang kecapean karena melakukan perjalanan jauh itu pun malah memilih untuk istirahat sambil melepas penat dengan melakukan kegiatan meresahkan di warungnya Minda itu. Waduh. Di tempat lain, Angela pun bercerita jika ia dan adiknya bernama Carla dijanjikan pekerjaan layak di sebuah perusahaan oleh si Roger. Namun dengan kejinya mereka dibawa ke sana untuk bekerja seperti layaknya hewan. Francis yang gak bisa berbuat banyak pun cuma bisa istighfar sambil ngasih semangat ke Angela yang masih imut dan manis itu. Saat waktu menunjukkan subuh, Gina pun menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk kabur. Dengan cepat, Francis, Angela, dan juga Carla pun melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Pagi harinya, John pun memberitahukan Roger dan yang lainnya jika Angela dan Francis telah berhasil kabur. Mereka pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Karena John sudah terbiasa di hutan itu, mereka pun dengan mudah menemukan jalan pintas yang membuat rombongannya bisa menemukan ketiga orang yang kabur itu. Carla pun sempat tertembak. Namun saat John dan anak buahnya berniat untuk mengejar lagi, mereka diserang oleh sekawanan ular yang langsung memangsa orang-orang jahat itu. Look, trust me, I got this. Look. Roger yang ngeliat hal itu pun kabur gitu aja tanpa ada niatan untuk menolong John dan anak buahnya. Francis dan Angela pun akhirnya beristirahat di sebuah tanah yang ditumbuhi bunga rafflesia. Francis dengan sigap mengambil foto tanaman langka itu. Namun di sisi lain, suasana pun menjadi haru karena Carla harus meninggal akibat luka tembak yang tidak segera ditangani. Francis yang berpikiran realistis pun akhirnya menggendong Angela dan memaksanya kembali ke kota untuk membuat laporan atas apa yang terjadi. Sesampainya di kota, Francis pun melaporkan hal itu ke Pak Wali Kota. Baik illegal logging dan perbudakan di hutan semua ia ceritakan. Wali kota tersebut menyuruh Francis untuk tetap menutup mulutnya. Ia pun sadar jika wali kota ikut andil dalam kejadian tersebut. Di tempat lain, Roger yang kembali ke kampungnya untuk mencari Angela pun akhirnya dibunuh oleh bapak-bapak yang ngamuk kepadanya di awal film tadi. Lalu kembali ke Francis yang merasa bimbang. Karena sisi kemanusiaannya merasa bersalah jika tidak mempublish hal tersebut. Beruntungnya, sang istri mendukungnya hingga tulisannya menjadi viral. Alhasil, Pak Wali Kota dan Minda pun ditahan. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Virgin Forest. Diketahui film ini merupakan fenomena tragis yang benar-benar terjadi di sana. Sering terjadi di kota-kota pinggiran. Namun demi keperluan entertain jadi beberapa bumbu pun ditambahin di film ini. Dan